Nanti dari video yang akan ditayangkan, kalian bisa merangkum materinya. Apa saja yang disampaikan di video tersebut, ya. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, silahkan kepada operator untuk menayangkan videonya. Satu aja dulu. Created. Halo adik-adik. Apakah kamu termasuk murid yang melakukan PHBS? Apa sih PHBS itu? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Kenapa kita harus melakukan PHBS? Manfaat melakukan PHBS adalah dapat meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan menjadikan lingkungan sehat. Ada 8 indikator PHBS di sekolah. Indikator yang pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Manfaat mencuci tangan adalah untuk membunuh kuman dan bakteri penyebab penyakit. Penyakit yang timbul akibat tidak mencuci tangan adalah diare, cacingan, dan tifus. Kapan harus mencuci tangan?
Dilakukan sebelum dan sesudah makan, setelah bermain, memegang uang, memegang binatang, setelah kencing dan buang air besar. Indikator yang kedua, mengkonsumsi jajan sehat di kantin sekolah. Manfaat jajan sehat adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan. Bahaya jika jajan sembarangan adalah sakit perut, diare, dan sakit berbahaya seperti kanker. Ingat, beli makanan di tempat yang bersih, jauh dari tempat sampah, dan warna makanan tidak mencolok. Indikator yang ketiga, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Kenapa buang air kecil dan buang air besar harus di jamban? Adalah untuk menjaga lingkungan agar bersih, sehat, dan tidak berbau. Indikator yang keempat, olahraga yang teratur dan terukur. Tujuan olahraga adalah agar tubuh bugar, membantu pertumbuhan dan perkembangan, tidak mudah sakit, dan membuat semangat untuk belajar. Lakukan olahraga sesuai arahan ya, hindari cedera. Indikator yang kelima, memberantas jentik nyamuk. Kenapa jentik nyamuk perlu diberantas? Gigitan nyamuk menyebabkan penyakit DBD atau demam berdarah dengue, malaria, dan kaki gajah. Cara memberantas jentik nyamuk. Jentik nyamuk diberantas dengan melakukan 3M+, menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mengubur barang bekas, plus menghindari gigitan nyamuk. Indikator yang keenam, tidak merokok di sekolah. Rokok sama dengan racun. Merokok sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Ingat, hindari merokok walau hanya untuk coba-coba. Indikator yang ketujuh, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan dilakukan secara teratur setiap 6 bulan. Manfaatnya adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan serta status gizi. Hasil berat badan dan tinggi badan akan dicatat di Kartu Menuju Sehat atau KMS. Indikator yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Sampah merupakan sarang kuman dan bakteri. Jenis-jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah anorganik atau sampah kering adalah sampah yang tidak mudah membusuk seperti botol, plastik, kaca, dan kertas. Sampah organik atau sampah basah adalah sampah yang dapat diurai. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayur, dan daun kering. Sampah B3 atau sampah bahan berbahaya dan beracun,
Sampah B3 merupakan sampah berbahaya, misalnya sampah dari limbah rumah sakit dan pabrik. Ingat 3R, reduce mengurangi sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah, reuse gunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan, recycle atau daur ulang memanfaatkan kembali sampah setelah diolah. Ingat, jangan buang sampah sembarangan, selalu buang sampah pada tempatnya. Ayo, ber-PHBS, hidup sehat dimulai dari saya. Ya, sudah ditonton tadi ya videonya. Semoga kalian semua bisa berperilaku hidup sehat, bersih dan sehat ya. Itu mungkin kalau untuk materi yang ketiga, dan sekarang tiba materi terakhir gitu ya, dari acara PLS hari kedua, yaitu materi tentang berkarakter baik ya. Kepada Ibu Hajah Siti, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya. Kita harus bersyukur sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan sampai kapanpun kita tetap sehat. Dan kita doakan orang-orang sakit di sekitar kita cepat sembuh. Nah, pada materi ini masih berkaitan dengan kemarin berkarakter baik, gitu ya. Kita masih melanjutkan yang kemarin. Jadi yang kemarin udah dibahas itu tujuan kita belajar gitu dalam berkarakter itu untuk membentuk pribadi yang baik, membentuk masyarakat yang baik, dan membentuk warga negara yang baik. Ya, yang kemarin masih ingat? Jadi membentuk pribadi yang baik, membentuk masyarakat yang baik, dan membentuk warga negara yang baik. Nah, kemarin yang baru dibahas itu hanya 1 poin. Jadi poin-poin karakter itu ada 5. Pertama, nilai karakter hubungannya dengan Tuhan. Nah, itu yang kemarin dibahas. Bagaimana nilai karakter yang berkaitan dengan Tuhan? Yaitu nilai religius. Kemarin udah Ibu berikan contohnya. Yang jelas, intinya mulai kalian dari bangun tidur sampai tidur lagi selalu mengikuti ajaran yang diperintahkan oleh agama yang dianut oleh kita semua. Ya, sesuai dengan agama yang dianutnya. Kalau agama Islam ya kita mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita baru bangun tidur, membaca doa kan. Alhamdulillah ya Allah masih dibangunkan pada saat tidur gitu. Nah itu juga sebenarnya syukuran, harus disyukuri gitu.
Terus makanya dalam Al-Quran ada dijelaskan bahwa kita itu harus berzikir kita kepada Allah itu di dalam setiap hal. Wadzukurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Terus ada lagi qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Jadi berzikir mengingat Allah itu dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dan dalam keadaan berbaring. Itu juga harus semua mengingat Allah. Jadi tujuan utama kita dalam beribadah itu semuanya harus menuju Allah. Nah, itu yang kemarin dibahas. Nah, untuk yang kedua, nilai karakter yang kedua yaitu nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri. Kan kita tadi tujuannya membentuk pribadi yang baik. Nah, itu dalam hubungannya dengan diri pribadi sendiri. Apa karakter yang harus dipunyai oleh diri sendiri? Di antaranya nomor 1 jujur. Kemarin juga udah dibahas bagaimana Rasul seorang yang telah mencontohkan sifat jujur, gitu kan? Bahkan karena kejujurannya beliau mendapat gelar Al-Amin yang kemarin, gitu ya, udah dibahas. Kemudian yang kedua, berikutnya yang kedua itu bertanggung jawab. Nah, kalian harus menjadi perilaku yang bertanggung jawab. Dalam hadis kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Nah, misalnya kalian sebagai siswa, apa yang dipinta tanggung jawabnya sebagai siswa? Ya nanti tadi sudah dibahas oleh kurikulum bagaimana kalian harus mengikuti pelajaran selama 1 semester, mengikuti ulangan harian, mengikuti ulangan setengah semester, mengulangan akhir semester. Nah, itu tanggung jawab kalian sebagai siswa. Terus apabila kalian bertanggung jawab sebagai pribadi kalian di rumah, bagaimana kalian harus menempatkan diri untuk taat kepada perintah orang tua, gitu kan. Terus yang kemarin udah Ibu contohkan, kalian sebagai pribadi muslim, bagaimana seharusnya? Nah, itu juga. Nah, jadi bertanggung jawab. Karena semua akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Apalagi nanti kalian sudah keluar sekolah, kalian misalnya ditempatkan di satu perusahaan. Nah, itu juga akan diminta pertanggungjawabannya. Itu. Makanya kita wajib mulai sekarang, mulai sejak kecil, bagaimana biasa bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan. Gitu ya. Karena semuanya akan diminta tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, bergaya hidup sehat. Nah, tadi udah dijelaskan bagaimana bergaya hidup sehat yang tadi yang kalian tonton di videonya. Itu tidak usah Ibu sebutkan lagi, kan sudah jelas ya. Masih ingat kan? Nanti kalian buka lagi videonya. Nah, itu bagaimana? Itu Islam sudah mengajarkan ya seperti itu. Bagaimana seharusnya kita bahkan ada dalam salah satu hadis, sekiranya tidak memberatkan kata Rasulullah, saya akan mewajibkan gosok gigi setiap mau sholat. Coba bayangkan, itu saking-sakingnya Islam mengajarkan kita untuk hidup bersih. Gitu. Saking ingin melakukannya supaya hidup bersih. Karena dengan hidup bersih, kita akan ibadahnya dengan bagus. Coba kan kalau sedang sakit, ibadah yang biasanya harus berdiri, harus sambil duduk. Biasanya harus sambil berdiri, sambil berbaring. Biasanya harus sambil berdiri, sambil telentang, gitu. Saking tidak bisanya karena sakit, gitu. Terus harusnya sambil berdiri, ini mah disolatkan. Itu kan gara-gara mungkin salah satunya adalah tidak menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, itu kita harus berikhtiar bagaimana caranya gitu ya supaya kita bergaya hidup sehat. Kemudian yang keempat, disiplin. Nah, disiplin erat kaitannya dalam ajaran Islam, banyak ayat Al-Quran yang berkaitan dengan disiplin. Contoh misalnya dalam surat Al-Asr, kalian juga hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah itu, demi waktu, ya. Sesungguhnya kalian itu sangat merugi, kecuali orang yang beriman, orang yang beramal baik, orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan menasehati dalam kesabaran. Nah itu Al-Quran sudah menjelaskannya seperti itu. Bagaimana kita menjaga waktu sebaik-baiknya untuk digunakan dalam ibadah kepada Allah. Dalam hubungannya dengan Allah, dalam hubungan dengan sesama manusia, dalam hubungan dengan lingkungan, semuanya itu adalah merupakan bagian dari ibadah. Itu waktu harus digunakan sebaik-baiknya. Kalian ketika nanti sekolah ya 3 tahun di SMK, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar maksimal. Supaya hasil yang didapat juga akan maksimal gitu ya, diantaranya jangan sampai kalian leha-leha. Bahkan ada dalam ayat Al-Quran, mungkin kalian juga hafal surat Al-Insyirah, fa'idza faragta fansab. Apabila kamu telah menyelesaikan satu urusan, jangan berhenti, jangan diam, cepat kerjakan urusan yang lain. Nah itu Al-Quran mengajarkan seperti itu. Jadi disiplin waktu. Jangan sampai menunda-nunda pekerjaan. Nanti misalnya kalau pada awal-awal pembelajaran kita belajarnya itu daring, ada tugas dari beberapa orang guru, tolong kerjakan. Ya, jangan sampai ditumpuk. Kalau satu hari misalnya ada tugas 2 saja dari dua orang guru, kali 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Coba 1 minggu jadi berapa tugas kalau tidak dikerjakan tiap hari? Betul nggak? Lah banyak. Jadi 5 kali 2 udah 10. Kalau 1 minggu. Kalau dibiarkan 1 bulan. Nah itu. Makanya Islam mengajarkan fa'idza faragta fansab. Apabila suatu urusan sudah selesai, cepat kerjakan urusan yang lain. Itu luar biasanya gitu ya. Ajaran Al-Quran telah memberi keharusan kepada kita untuk menjalankannya gitu. Nah itu disiplin. Terus yang berikutnya kerja keras. Nah bagaimana kita bekerja keras, tadi juga ayatnya sama, bisa ayat yang fa'idza faragta fansab, itu kerja keras. Bahkan ada banyak ayat Al-Quran lah, banyak yang berkaitan dengan kerja keras. Ketika kita misalnya pada hari Jumat sedang berusaha, datang waktu sholat, cepat ke masjid untuk sholat dulu. Nah setelah sholat, jangan gogoleran, cepat kerja lagi gitu. Nah itu di Al-Quran sudah jelas. Udah jelas ya, nah, seperti itu. Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan. Karena semakin ditunda-tunda pekerjaan itu akan semakin banyak. Gitu. Terus berikutnya adalah percaya diri. Nah, bagaimana kita memiliki sifat percaya diri? Jadi, karena setiap manusia itu memiliki kelebihan, walaupun ada yang kekurangannya, gitu kan? Tapi bagaimana kita menutupi kekurangan dengan kelebihan yang dimiliki oleh kita? Gitu, di antaranya. Itu harus diupayakan bagaimana caranya supaya kita itu tidak merasa minder, tapi bisa percaya diri. Tapi percaya diri juga harus sesuai sejalan tetap dengan ajaran yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam. Ya, itu tetap harus sejalan. Kepedean gitu, sehingga karena terlalu pede dirumpak segala, nggak boleh, tetap aja harus ada di jalur yang benar ya, gitu, percaya diri. Terus yang berikutnya berjiwa wirausaha. Tadi udah disinggung oleh Pak Haji Dudin juga kan, bagaimana kita itu di SMK tujuannya sekolah itu kan ada 3 ya, setelah lulus SMK itu ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ada yang bekerja di perusahaan, ada juga yang wirausaha.
Nah, bagaimana caranya kita misalnya memulai untuk wirausaha sejak dini? Walaupun misalnya kalian sejak masuk SMK, nggak masalah kalian berusaha mencoba untuk wirausaha, nggak masalah. Ya, dengan cara misalnya, saya mau ikut membantu ibu misalnya ke sekolah, nanti kalau sudah sekolahnya masuk, mau jualan, nggak masalah, silahkan. Jangan sampai mengganggu pelajaran, itu saja kuncinya. Ketika kalian bisa belajar sambil wirausaha, misalnya membantu mencari nafkah, nggak masalah. Nah, yang tidak boleh itu ketika kamu sedang sekolah karena daring, ya udah tidak melakukan kegiatan belajar. Nah, itu yang tidak boleh. Tetap belajar, tapi ketika belajar sudah selesai, kalian lakukan hal-hal yang tadi, berwirausaha. Apa yang kalian bisa? Apalagi kalau kalian nanti misalnya udah anak BB tadi, udah pinter menjahit misalnya, di kelas 1 semester udah bisa menjahit sendiri. Coba kalian misalnya ada tetangga pengen ngebetulin sleting, ngebetulin apa, ambil aja. Ambil uang sekedarnya gitu ya. Ya, untuk mengganti jasa yang kalian lakukan. Itu belajar wirausaha juga. Anak itu misalnya TKJ udah bisa belajar nih memperbaiki misalnya perangkat komputer karena lelet atau apa, silahkan. Nah, itu diantaranya ya. Kemudian yang berikutnya adalah berpikir logis, kritis, dan inovatif. Inovatif ya. Nah, berpikir logis itu ya harus masuk akal ya. Segala sesuatu harus masuk akal. Artinya ketika ada orang lain yang mengajak untuk hal-hal yang negatif, kalian pikirkan apa resikonya, apa akibatnya, apa masuk akal atau tidak, nah, gitu. Apa menguntungkan atau tidak. Kalau merugikan, gitu. Kalau risikonya berbahaya, jangan. Itu logis. Kalian itu harus berpikir seperti itu. Semuanya itu harus dilihat dari berbagai sisi ya, berbagai sumber dulu gitu. Contoh misalnya ada orang ngajak, si anu coba orang, nah jangan kamu terpancing untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Misalnya kadang-kadang ada orang yang bisa terpancing emosi padahal hal sepele gitu. Nah itu jangan. Jadi harus berpikir logis. Ini benar enggak? Nah, telusuri dulu kebenarannya gitu. Nah, itu diantaranya berpikir logis. Kemudian bagaimana berpikir kritis. Berpikir sama. Berpikir kritis itu bagaimana kamu berpikir yang tadi seharusnya saya itu harusnya bagaimana sebagai seorang siswa itu yang bisa memajukan saya, yang bisa meningkatkan kinerja, bukan kinerja apa, yang bisa meningkatkan kepribadian saya lebih bagus misalnya. Itu harus ini. Kamu bisa misalnya jangan asal ngikut ketika orang lain mengajak kabur, ikutan kabur, ketika orang lain mengajak misalnya ulah ikutan daring. Nah, itu jangan. Tapi harus berpikir kritis, sebaiknya kamu bagaimana. Bahkan kalau bisa mengajak teman-teman kalian untuk tetap berada di jalur sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu kan ya, itu diantaranya. Terus berpikir inovatif. Ibu pernah tadi ada ya di televisi apa? Dia bisa menghasilkan uang miliaran rupiah dalam 1 bulan, padahal masih muda gitu. Hanya dia berpikir di sekelilingnya itu banyak daun cengkeh. Daun cengkeh yang jatuh berguguran ketika dia lihat apa yang kemarin Ibu sudah jelaskan, bahwa manusia terhadap sampah itu kan ada 3 kelompok, kemarin masih ingat. Yang satu cuek, buang di mana saja, itu orang egois, paling egois gitu kan. Yang kedua, dia membuang sampah pada tempatnya gitu. Tapi belum menyelesaikan masalah karena nanti ya di tempatnya akan berkumpul sampah banyak gitu. Tapi ini ada orang yang mencari peluang dari sampah tadi bisa menjadi uang. Nah, itu yang inovatif. Dari sampah menjadi uang, dia lihat banyak, terus dia kumpulkan. Nah, kemudian dia suling, dia buat minyak asiri.
Nah, ternyata minyak asir itu dari sampah daun-daun cengkeh yang kering, ketika dijual itu 1 kilo 200.000. Nah, itu. Nah, bahkan sekarang dia sudah mampu ini membuat minyak melati dari melati dan mawar. Minyak melati dan mawar itu ketika dijual 1 kilo itu 30 juta loh. Sampai 50 juta, luar biasa. Itu orang Indonesia. Mungkin kalian bisa menjadi termotivasi untuk melakukan hal-hal yang inovatif seperti yang dia lakukan. Gitu diantaranya. Itu luar biasa. Dijualnya ke luar negeri. Si minyak hasil asirinya itu di minyak ke luar negeri. Nilam, tadi ada katanya nilam itu harganya 600.000 per kilo. Itu luar biasa. Nah, itulah bagaimana dia melakukan inovatif gitu ya. Dari hal-hal yang sepele seperti sampah menjadi uang luar biasa besarnya. Nah, itu juga menjadi penyemangat, menjadi motivasi bagi lingkungan di sekitarnya. Jadi kan mengumpulkan sampah cengkeh itu tidak mungkin dia sendiri. Ajak semua tetangganya mengumpulkan sampah cengkeh. Ajak semuanya menanam cengkeh, menanam melati, menanam mawar. Nah, itu. Jadi dia selain dia menghasilkan, dia juga mengajak orang lain untuk mempunyai penghasilan tambahan. Itu luar biasa. Nah, itu bagaimana kalian menjadi seorang wirausaha yang inovatif. Sebarang wirausaha yang inovatif. Itu diantaranya. Kemudian mandiri. Nah, mandiri ya jelas. Apapun yang kemarin juga udah bahas bagaimana kalian misalnya mengurus hidup kamu sendiri. Ketika membuat sarapan, ya, ketika misalnya apapun ya, kalau bisa dilakukan oleh sendiri, mencuci baju dan sebagainya, yang bisalah kamu lakukan, gitu ya, mandiri antaranya. Terus ingin tahu dan cinta ilmu. Nah, yang terakhir untuk pribadi itu cinta ilmu dan ingin tahu. Nah, ini ada dalam hadis, dalam Al-Quran dulu ya, dalam surat Toha ayat 114, Bismillahirrahmanirrahim, wa qur rabbi zidni ilma. Itu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi setiap kalian mau belajar, coba baca Rabbi zidni ilma. Tambahkanlah ilmu. Nah, itu ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Itu doa dalam Al-Qur'an. Terus bagaimana orang yang berilmu? Nah, orang berilmu dalam surat Al-Mujadalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, itu diantaranya ya. Nah, itu bagaimana orang berilmu itu tinggi derajatnya dibandingkan dengan yang tidak berilmu. Nah, itu diantaranya cinta ilmu. Terus ada lagi hadis man ta'allama baban minal ilmi liyu allaman nasa utiyalahu sababus sab'ina nabiyan. Barang siapa yang belajar satu bab dari ilmu untuk diajarkan kembali kepada orang lain. Nah, jadi dia belajar ilmu satu bab. Kemudian dia ingin mengajarkannya kepada yang lain. Nah, itu maka dia akan diberi pahala 70 nabi. Bayangkan. Itu luar biasanya. Orang yang mencari ilmu kemudian menyampaikan kembali ilmu yang kamu miliki kepada orang lain. Itu. Jadi luar biasanya. Nah, itu nilai dari kedua ya, nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri. Ya. Masih ingat kan tadi jujur, tanggung jawab, gaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, berpikir logis, kritis dan inovatif, mandiri, ingin tahu dan cinta ilmu. Itu ya, diantaranya. Sampai selesai nih?
Waduh, lebih panjang. Acan. Nah, terus yang kedua, nomor ketiga, karena nanti besok ada lagi ya. Yang ketiga, nah satu lagi yang ketiga, nilai yaitu karakter itu adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama. Tadi kan nilai karakter diri dengan Allah, dengan pribadi, kemudian dengan sesama. Sekarang dengan sesama. Nah, dengan sesama itu diantaranya adalah sadar akan hak dan kewajiban diri. Jadi kamu memiliki kesadaran apa hak saya dan apa kewajiban saya. Nah, ketika kamu menjadi seorang siswa, apa kewajiban saya sebagai siswa? Apa hak saya sebagai siswa? Kalau hak berarti apa yang akan kamu dapatkan ketika menjadi siswa SMK Negeri 1 Rancaekek. Apa yang harus saya dapatkan? Nah itu, jangan sia-siakan hak kamu gitu. Nah, sementara kewajiban kamu sebagai siswa, apa yang harus saya lakukan sebagai siswa, kewajiban yang kamu lakukan? Nah itu, jadi harus seimbang antara kewajiban dan hak itu harus seimbang. Jangan kamu menuntut hak sementara kewajiban tidak dilaksanakan, gitu ya. Jangan menuntut yang lebih sementara kalian sendiri tidak melakukannya. Kamu berhak, saya berhak mendapatkan pelajaran. Waktu diajar tuh diajar. Itu salah bukan salah guru kan, tapi kalian sendiri yang melakukannya gitu. Seharusnya kamu berhak mendapatkan ikut tes harian, tapi kamu malah abai. Sehingga ketika kamu misalnya orang lain mendapat nilai kamu kosong nilainya, nah abitina dapat nilai ngiluan ente UTS-nya. Ikutan ke hariannya. Nah itu. Jadi tetap harus seimbang antara hak dan kewajiban. Insya Allah semua guru, tenaga pendidik, dan kependidikan akan berusaha melaksanakan kewajibannya. Dan kewajiban guru dan tenaga pendidik menjadi hak kalian semua. Tapi kalian juga lakukan kewajiban kalian sebagai siswa untuk taat aturan sekolah. Gitu kan ya? Kalau misalnya ketika daring ya lakukan. Kalau ketika nanti harus sudah masuk ya ikuti gitu. Tepat waktu. Kalau sekarang kalau lagi daring mungkin kalian terbatas. Hanya dari jam 7 sampai tadi jam 11. Tapi ketika sudah luring kalian mulai masuk jam 7 sampai setengah 4. Nah itu lakukan hak kalian gitu. Kewajiban kalian gitu, diantaranya itu. Terus yang kedua, patuh pada aturan sosial. Bagaimana patuh pada aturan sosial? Dalam Al-Quran sudah dijelaskan ada, coba ibu lupa dari surat apa ya? Cuma ada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu ayatnya. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Ulil amri itu yang memerintah di antara kalian. Gitu. Nah, ayat berikutnya, lanjutan berikutnya, jika terjadi perbedaan pendapat, ya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Itu diantaranya. Jadi bagaimana misalnya kita patuh pada aturan sosial. Kamu di rumah sebagai warga rumah, berarti taat aturan orang tua. Itu kan? Ketika kamu di sekolah sebagai siswa, taat aturan sekolah. Ketika kamu masuk ke masyarakat, kamu harus ikuti aturan sosial yang diperintahkan oleh masyarakat di sekitar kamu. Itu dimanapun juga. Ya. Terus yang ketiga, menghargai karya dan prestasi orang lain. Nah ini juga, kadang-kadang kita menyepelekan ya hasil karya orang lain. Padahal karya orang lain itu adalah hasil dia bekerja keras gitu kan. Nah kita ya Piranuk itu tidak boleh seperti itu. Sekecil apapun karya orang lain kita wajib menghargainya. Kamu alam orang can bisa nyana naon mah atuh hargaan punya batur, betul nggak? Nah itu. Jadi menghargai karya orang lain dan prestasi orang lain. Wah si eta mah tiba heula ranking hiji ngan beureun we deket. Nah, jangan seperti itu. Tapi kamu harus husnudon bagaimana pantas eta mah ranking hiji wae oge da diajarna rajin gitu kan ya. Nah, itu orang lain main dia belajar, orang lain tidur dia bangun untuk sholat, untuk belajar. Nah, itu. Jadi hargai karya dan prestasi orang lain gitu. Kemudian yang 4 apa?
Santun dalam tutur kata, bahasa dan perilaku. Santun. Jadi bagaimana kita sopan santun dalam ucapan, dalam perilaku, baik kepada teman, baik kepada orang tua, bagaimana kepada guru, gitu ya. Nah, itu diantara bagi santun, sopan dan sebagainya, gitu. Nah itu nomor. Terus yang terakhir yang kepada sesama itu adalah demokratis. Kamu harus bagaimana misalnya menghargai orang lain gitu ya, menghargai pendapat orang lain, itu demokratis. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu ada ya apa ya, Ibu lupa suratnya. Cuma bagaimana kita harus bisa memaafkan apabila orang lain berbuat salah kepada kita, dan kita juga mau menerima kesalahan. Jadi artinya apalagi apabila orang lain misalnya berbuat kesalahan, kita juga harus memaafkan. Apabila kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Nah itu dalam Islam. Ayat di antaranya itu bagaimana misalnya kita selalu berdiskusi, misalnya diskusi tentang kamu biasakan kalau di rumah misalnya ada beberapa dengan keluarga dengan apapun, ketika misalnya kamu memiliki keinginan gitu, memiliki keinginan kepada orang tua, Bu pengen ini gitu. Nah, kamu harus jelas apa tujuannya, apa alasannya dan sebagainya. Kalau tidak misalnya orang tua melarang, kita harus minta pendapatnya. Kenapa melarang? Apa alasannya? Ya, itu harus diskusi. Nah, itu adalah diantaranya belajar demokrasi. Nah, Bu tidak boleh ini kenapa? Nah, kalau masuk akal, kalau logis, nah kamu terima dengan senang hati gitu. Kalau misalnya penjelasan orang tua tidak masuk akal, kamu tanyakan lagi yang lebih jauh gitu. Jadi dengan upayakan dengan semua anggota keluarga di rumah itu kamu belajar diskusi. Apapun, hal apapun jangan dipendam sendiri. Karena kalau dipendam sendiri kadang-kadang kamu belum bisa menyelesaikan masalah. Nanti akhirnya kamu jadi riut sendiri gitu ya. Nah itu diantaranya. Ya mungkin untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Kalau terlalu banyak juga nanti kalian akan susah mikirannya, makanya kudu nulis jurnal. Nah Ibu dari sekarang ini kan cuma 2 materi yang dari Ibu tes 1, nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri dan nilai karakter yang berhubungan dengan sosial gitu ya, sosial. Nah itu 2 kemarin, nilai karakter yang hubungannya dengan Tuhan atau religius baru 3. Mungkin besok 2 lagi karena ada 5 ya. Nah itu mungkin diakhiri dengan ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Satu materi terakhir ya. Materi terakhir sudah selesai dan berarti sudah 4 materi pada hari ini, di hari kedua PLS kalian dapatkan. Tinggal kalian silahkan dirangkum. Nah, cuma ini ada yang raise hand. Alberto, mau ada yang ditanyakan? Atau Bimo Romeo, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ya, nggak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri dulu acara kita hari ini, kegiatan kita hari ini, yaitu PLS di hari. Ada yang raise hand, Bu? Oh, Nah, Bu. Yang raise hand mau bertanya. Yang jangan bertanya. Ya, silakan. Ya.
Alberto nggak bertanya? Alberto tidak bertanya, tidak? Ya, ya. Waktunya juga sudah berakhir. Alhamdulillah semua acara sudah ikuti. Besok jangan lupa besok kalian akan bertemu lagi, tapi tidak dengan saya. Ya, besok dengan Ibu Rian Susanti yang akan menjadi moderatornya. Ya. Jadi hari ini hari terakhir Ibu menemani kalian semua, ya. Tapi tentunya hari Kamis dan Jumat kalian harus lebih semangat lagi, ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, kita tutup acara kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kau anta astagfirullah wa atubu ilaih. Amin. Saya mohon maaf selama memandu acara ini. Amin. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya. Ayo, WhatsApp udah balik lagi bersama gua. Kayak gitu ya.